Kain buyut hilang. Kain buyut hilang. Apa? Kain buyut hilang? Astaga. Siapa yang mencurinya? Apakah ada yang melihat orang lewat sini? Astaga. Sejak kapan aku menjadi pelupa? Di sini kan tidak ada orang. Hanya sunyi dan sepi. Malang nasib desa Semara. Kain buyut telah hilang. Padahal kain buyut adalah warisan dalam Panji Mas yang meninggal di desa ini. Kira-kira siapa yang mencurinya? Pasti pesta kledek di balai desa. Ya, aku curiga pada kledek yang berbaju merah. Senang larak lirik pada Wak Barjan, penjaga kabuyutan Semara, yang menjaga kayon buyut dalam ruang Cupu Manik. Aku hanya tukang bantu bersih-bersih, menyiapkan minuman, menyiapkan makanan bagi para pengunjung kabuyutan. Tapi aku mempunyai nama sebutan, si Pekacar. Namun, setelah mendengar teriakan orang-orang, kayon buyut hilang, aku merasa terpanggil. Aku harus mencari kayon buyut. Tapi kemana? Siapa yang mencurinya? Apakah kledek yang berbaju merah? Hanya dugaanku saja. Tapi Wak Barjan pernah berkata, "Heh, Pekacar, kamu tahu apa yang harus dilakukan orang desa Kabuyutan Semara apabila kayon buyut hilang?" "Apa itu, Wak?" "Kamu pernah dengar tentang lakon Ramatamba?" "Pernah, Wak. Lakon Ramatamba terkenal karena kamu senang Hanoman, bukan?" Aku mengangguk. "Ya, Wak. Aku senang tokoh Hanoman. Meski kesatria monyet, tapi hatinya mulia dan berjalan pada kebenaran. Perjalanan Rama tidak akan berhasil tanpa adanya Hanoman." Aku si Pekacar akan kucari kayon buyut. Pertama-tama, aku harus mencari daun pisang, biar ku anggap menjadi tambak kayon. Astaga, aku sampai lupa. Aku sering membawa golok cepat. Namanya si Nong-Nong. Ini dia daun pisang. 1, 2, 3. Tanpa ku sadari, daun pisang yang kutebak telah banyak. Akan kususun daun pisang ini menuju Pulau Cemani yang berkabut. Kamu Bagul, jangan mendekat. Pergi. Kamu tidak takut pada golokku, kan? Astaga, dia tidak takut. Mak, tolong
Kacar! Tiba-tiba bajunya hilang. Di depanku berdiri seorang Jagabaya. Dia terkenal dengan kuat dan kumisnya yang tebal. Namanya Kang Samedin. Hei Kacar, kamu pemuda yang pemberani. Ayo aku bantu menyusun daun pisang itu. Wah, ayo, aku senang sekali. Tiba-tiba muncullah saja. Jangan mendekat. Tenang Kacar, akan kucekik dia. Perlawanan sangat hebat. Tapi Wak Samedin kalah. Aku langsung melemparkan golokku. Wak, tangkap! Langsung ditebasnya semua ular itu. Tiba-tiba ular itu menghilang menjadi Witri, anaknya Wak Citok. Witri, kamu mau membantu kami untuk sampai ke Pulau Cimani? Ayo, sedikit lagi kita sampai. Witri menembang. Urip iku jidu kaya semut, nyang wiji nganggo babarengan. Kami sampai di Pulau Cimani. Kang Samedin membuat obor dengan cekatan. Aku berada di depan karena aku yang ditugaskan untuk menemukan si pencuri itu. Tiba-tiba kami melihat ada cahaya. Kang Samedin langsung mematikan obor. Di depan kami, dia membelakangi kami. Badannya besar, tinggi, berambut gondrong. Tiba-tiba, Kang Samedin bertanya padaku, Kacar, kamu kenal dia? Tidak, aku tidak kenal dia, Kang. Aku bertanya pada Witri, Witri, kamu kenal dia? Witri mengangguk. Dia langsung menuliskan nama yang itu. Dan kubaca, Sadagora. Kang Samedin langsung berbisik padaku. Aku tahu dia. Dia tamu yang datang dengan Wakowa dari desa sebelah. Desa Bedul. Kaget bukan main. Dia tahu ada kami. Kami pun duduk bersamanya mengelilingi api unggun. Perasaan bercampur aduk. Masing-masing mendekat dengan hati-hati. Kalian bertiga sangat berani datang ke pulau ini. Pulau yang dianggap sengit dan tidak ada yang berani datang ke pulau ini. Aku bertanya, apakah kau yang mencuri kain buyut? Apa kalian tahu kenapa kain buyut dicuri? Kenapa harus dicuri? Kenapa tidak dipandang seperti biasanya? Semua orang kagum pada kain buyut. Wayang-wayang berkeliaran sebagai pandangan hidup, contoh hidup. Para penontonnya pulang setelah menonton, bekerja. Ada yang ke pasar, ke ladang. Kami bertiga terpukau dengan omongan Sadagora yang menganggap wayang itu sebagai cerminan hidup.
Sepeninggal dayang dalang Panji Mas, Kayon Buyut bukannya dijaga, malah diperjualbelikan sebagai barang antik. Coba kalian amati gapuran ini. Diapit oleh dua buta, membawa gada, pedang dan tameng. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi artinya ini harus dijaga. Pintu menuju surga. Sekuat gada, pedang dan tameng diartikan tekad yang kuat. Sekuat gada, sekuat tameng, dan setajam pedang. Wah! Tiba-tiba dasar anak nakal habis nonton wayang lupa sembahyang. Wak Karjan pasti sudah menunggumu di luar. Kan hari ini ada ngunjung Bu Yun. Cepat kamu bersih-bersih di sana. Astaga, aku hanya bermimpi. Aku pun datang langsung ke kebuyutan. Aku melihat Wak Karjan sedang menyapu. Aku langsung merebut sapunya. Seketika aku langsung menceritakan apa yang aku mimpikan sambil bersapu. Aku menyebutkan nama Sadagora. Dan aku bertanya, siapa Sadagora? Wak Barjan menjawab, apa kamu tahu? Sadagora adalah julukan yang diberikan pada Eyang Panji Mas. Sada artinya suara, dan Gora artinya besar. Tunggu saja, kamu akan mendapat pulung. Tidak lama kemudian, para pengunjung kabuyutan pun datang. Sangat ramai dan hikmat. Aku pun dipanggil sebagai pemuda pelopor.